Saudara-saudara, zaman reformasi, maka Calvin mengajarkan, jangan kira engkau yang menjadi pembantu rumah lebih tidak rohani dari orang Kristen yang naik di atas mimbar. Martin Luther mengatakan, jangan lupa kita semua orang sama-sama sudah menjadi imam. Setiap orang Kristen imam. Kita adalah sesuatu kerajaan yang terbentuk dari imam. Ini ada kerajaan imamat. Kita semua imam yang menjadi tukang jahit untuk Tuhan. Yang menjadi guru, mengajar untuk Tuhan. Yang menjadi politikus, duduk di dalam kantor politik untuk Tuhan. Yang menjadi polisi, atur lalu lintas untuk Tuhan. Engkau yang menjadi tukang yang berada di pabrik, bekerja untuk Tuhan. Semua orang menyatakan semangat kekristenan yang luar biasa untuk Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab gereja yang mengajar ajaran daripada stewardship, juru kunci yang setia, mengakibatkan semua negara Protestan maju luar biasa ekonominya. Saya tidak menanggung dan tidak menjamin besok-besok negara Protestan akan terus jaya di dalam ekonomi. Tidak. Mungkin negara Islam bisa menjadi jaya sekali. Mungkin negara Konfusianisme bisa menjadi jaya sekali. Jepang tidak Protestan. Mengapa Jepang jaya sekali ekonominya? Karena mereka mau tidak mau sudah dipengaruhi oleh semangat Protestan. Nah, sekarang saya memberikan sedikit penelusuran kepada sejarah. Pada waktu Huguenot dianiaya oleh orang Katolik. Dari Prancis mereka melarikan diri. Dan mereka pergi ke Switzerland. Karena di Switzerland ada satu kota yang adalah kota yang tidak bisa dijangkau oleh kuasa inkuisisi, kuasa Katolik dan penganiayaan daripada Paus. Dan kota itu mempunyai kekuatan luar biasa. Itu zamannya Yohanes Calvin. Pada abad ke-16. Saudara-saudara. Calvin menjadi orang yang penting untuk menjalankan bagaimana melaksanakan akan kehendak Tuhan dan prinsip-prinsip hukum yang adil dan betul-betul menghargai akan iman, menghargai akan itu human right, hak asasi manusia di Jenewa. Orang Huguenot banyak yang ke situ. Akibatnya mereka mendapatkan pengajaran dari reform teologi, mendapatkan pengajaran dari kesetiaan, kesungguhan, kejujuran, dan di hadapan Tuhan tidak dilihat oleh orang lain. Saya bekerja untuk menyenangkan Tuhan, tidak menyenangkan orang lain. Di dalam segala hal saya setia. Stewardship, pengajaran imam, pengajaran orang Kristen sungguh-sungguh. Akibatnya adalah apa? Jenewa lambat laun menjadi tempat pusat di seluruh dunia menghasilkan mesin atau menghasilkan alat-alat yang paling akurat. Sampai sekarang arloji yang terbaik itu di Jenewa. Saudara-saudara. Di daerah Switzerland. Itu keturunan orang-orang mendapatkan pemikiran. Saya kerja segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tidak bisa bengkok sedikit. Tidak bisa kurang sedikit. Bahkan pakai mikroskop yang besar sekali. 100 kali. Lihat gigi-gigi yang berada di dalam. Semuanya licin-licinnya itu dikerjakan dengan benar. Sampai hari sekarang masih ada beberapa keluarga bikin skrup kecilnya seperti rambut untuk pabrik Omega yang hidup di satu gunung di lembah di Switzerland yang sudah beberapa generasi tidak pernah keluar dari situ. Mereka punya pikiran kita seumur hidup bekerja baik-baik untuk Tuhan. Nah, pikiran-pikiran semacam demikian itu penting sekali karena kesetiaan, keakuratan itu menjadi semangat Protestan. Saudara-saudara, di negara-negara Katolik banyak artis. Tetapi banyak mekanis yang betul-betul akurat itu tidak terlalu banyak. Di negara-negara Islam tidak pernah menghasilkan mesin yang cukup baik. Ini fakta yang boleh membunuh saya. Di negara-negara Islam belum pernah menghasilkan mesin yang betul-betul cukup baik. Kalau mulai ada, itu adalah akibat pengaruh dari negara Protestan. Karena apa? Karena reform teologi. Karena teologi yang menuntut manusia setia kepada Allah. Bukan hanya teriak-teriak Allah saja. Kerja dengan sungguh. Bertanggung jawab, sungguh-sungguh. Kerjakan segala sesuatu dengan banting tulang, dengan keringat, dengan semangat yang akurat. Nah, saudara-saudara, banyak orang bilang, oh itu tidak penting itu Tuhan, rohani, surga. Dunia ini tidak penting. Penting sekali. Dunia ini juga penting. Karena kita dua warga negara surga yang berada di warga negara dunia. Kita juga harus menjadi warga negara dunia yang baik untuk menyatakan kita mempunyai semangat warga negara surga. Dan dengan demikian, Paulus menjadi seorang yang contoh. Dia mengerjakan hal rohani, memberitakan Injil, memberitakan firman. Dia juga baik-baik mengelola uang, menjadi orang yang setia, menjadi hamba Tuhan, yang menjadi contoh. Aku boleh mempertanggungjawabkan segala sesuatu kepada mereka. Sesudah selesai, beres, maka saya akan pergi ke Spanyol, mengabarkan Injil lagi. Jadi hal-hal dunia dikerjakan dengan beres, lalu mengerjakan hal-hal rohani, hal-hal surgawi.
Tidak bisa kita mengatakan itu hal tidak penting kok, itu hal bukan surgawi. Itu tetap. Karena ini sebab itu bedanya. Mengapa gereja Katolik pintunya buka 7 hari, gereja Protestan pintunya buka cuma setengah hari?